Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan analisis regresi data panel menggunakan software Stata. Nah, sebelum saya melakukan praktek di software Stata, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari regresi data panel. Analisis regresi data panel merupakan analisis regresi dengan struktur data panel. Nah, tujuannya sama dengan analisis regresi linear, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan model terbaik. Nah, untuk data panel sendiri merupakan gabungan dari data cross-section dan data time series. Dalam regresi data panel terdapat 3 model, yaitu common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Sebelum menentukan pemilihan model, ada 3 uji statistik yang harus dilakukan, yaitu uji Chow, uji Hostman, dan uji Lagrange multiplier atau LM test. Nah, selanjutnya di sini ada teknik pemilihan model dalam regresi data panel. Yang pertama ada uji Chow. Uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara common effect model atau CM dengan fixed effect model atau VM. Nah, selanjutnya ada uji Hostman, di mana uji Hostman digunakan untuk membandingkan antara model random effect model atau REM dengan fixed effect model atau VM. Lalu yang terakhir ada uji Lagrange multiplier atau LM test. Nah, uji Lagrange multiplier digunakan untuk membandingkan antara model common effect model atau CM dengan random effect model atau REM. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar serta teknik pemilihan model dalam regresi data panel, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh data panel. Nah, ini ya. Ini merupakan contoh data panel, di mana data panel merupakan gabungan dari data cross-section dan data time series. Nah, untuk data cross-section, di sini ada perusahaan dengan jumlah perusahaan sebanyak 44 perusahaan. Sedangkan untuk data time series, di sini dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Lalu untuk variabelnya, di sini menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, langsung saja kita lakukan input data. Caranya, data ini kita blok, lalu kita copy, selanjutnya kita paste di software Stata. Di sini ya, di data editor edit. Di sini kita paste. Nah, datanya sudah masuk. Ini kita close dulu, nggak apa-apa. Nah, tahapan selanjutnya kita akan merubah datanya dalam bentuk data panel. Caranya, kita bisa pilih statistik. Selanjutnya pilih panel data, lalu pilih setup and utilities. Selanjutnya pilih declare dataset to be panel data. Nah, pada kolom panel ID variabel, kita masukkan perusahaan. Lalu kita checklist temp variabel. Selanjutnya, pada kolom temp variabel, kita masukkan tahun. Nah, berhubung datanya data tahunan, maka di sini pilih yearly. Lalu pilih OK. Nah, datanya sudah berbentuk data panel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan teknik pemilihan model yang pertama, yaitu uji Chow.
Nah, untuk melakukan uji Chow sudah saya siapkan komennya. Nah, ini ya, uji Chow. Di sini komennya kita copy, lalu kita paste pada kolom komen. Di sini kita paste, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah muncul output uji Chow. Nah, untuk interpretasi outputnya, kawan kan semua bisa fokus di file PDF. Nah, di sini ada hasil uji Chow untuk regresi data panel. Dari hasil uji Chow, nilai prop atau nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,0000 untuk angkanya yang ini. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka model yang terpilih yaitu Fixed Effect Model atau VM. Nah, berhubung model yang terpilih yaitu VM, maka kita bisa lanjut ke uji Houseman. Nah, apabila nilai prop atau nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05, maka kita tidak perlu melakukan uji Houseman, tapi bisa lanjut ke uji Lagrange multiplier atau LM-test. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji Houseman. Nah, untuk komennya yang ini ya. Kita copy, kita paste di sini, enter. Nah, di sini sudah muncul output uji Houseman. Nah, untuk analisis outputnya, dari hasil uji Houseman, nilai prop atau nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,7225 untuk angkanya yang ini. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari alfa 5%. Maka model yang terpilih yaitu Random Effect Model atau REM. Nah, berhubung model yang terpilih yaitu REM, maka kita bisa lanjut ke uji Lagrange multiplier atau LM-test. Nah, apabila nilai prop atau nilai signifikansi dari uji Houseman kurang dari 0,05, maka kita tidak perlu lanjut ke uji Lagrange multiplier atau LM-test, karena bisa dipastikan bahwa model yang terpilih atau model yang terbaik yaitu Fixed Effect Model atau VM. Nah, berhubung di dalam video ini nilai prop atau nilai signifikansi dari uji Houseman lebih besar dari 0,05, maka kita akan melakukan uji Lagrange multiplier atau LM-test. Nah, caranya ini ya, komen untuk uji Lagrange multiplier. Di sini kita copy, lalu kita paste pada kolom komen. Tekan enter. Nah, di sini sudah muncul output uji Lagrange multiplier atau LM-test. Nah, untuk analisis outputnya, dari hasil uji Lagrange multiplier atau LM-test, nilai prop C bar kuadrat sebesar 0,0000 untuk angkanya yang ini. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari alfa 5%. Maka bisa disimpulkan bahwa model yang terpilih atau model yang terbaik yaitu Random Effect Model atau REM. Nah, selanjutnya di sini ada rekapitulasi hasil pemilihan model dalam regresi data panel. Dari hasil uji Chow, model yang terpilih yaitu VM.
Lalu dari hasil uji Hausman, model yang terpilih yaitu RIM. Selanjutnya dari uji Lagrange Multiplier atau LM-test, model yang terpilih yaitu RIM. Nah, dari 3 pengujian yang sudah dilakukan, model Random Effect atau RIM yang terbaik atau yang terpilih. Maka dari itu, untuk melakukan analisis regresi, bisa menggunakan model Random Effect atau RIM. Nah, berhubung model yang terpilih yaitu Random Effect Model atau RIM, maka kita tidak perlu melakukan uji asumsi klasik dan langsung melakukan analisis regresi dengan model Random Effect. Nah, caranya di sini kita menggunakan komen yang ini. Ini kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, ini merupakan hasil output Random Effect Model untuk regresi data panel. Nah, analisis outputnya. Nah, ini merupakan hasil output ya, yang sudah saya copy paste dari output Stata di file PDF. Nah, ini analisis hasil output Stata untuk Random Effect Model dalam regresi data panel. Yang pertama, dari hasil uji F, nilai whole chi-square sebesar 48,42. Untuk angkanya yang ini. Dengan nilai prop atau nilai signifikansi sebesar 0,0000 untuk angkanya yang ini. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen yaitu X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan secara simultan atau secara bersamaan terhadap variabel dependen. Lalu yang kedua, ada yang namanya hasil uji koefisien determinasi, di mana nilai R² yang diperoleh sebesar 0,3738. Yang mana nih angkanya? Yang ini. Overall 0,3738. Ini ya. R² ambilnya yang overall. Maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen yaitu X1, X2, dan X3 terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersamaan sebesar 37,38%. Nah, selanjutnya untuk hasil uji T atau biasanya disebut dengan uji hipotesis. Variabel X1 memiliki nilai prop atau nilai signifikansi sebesar 0,0000. Nah, untuk angkanya yang ini. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y. Lalu untuk variabel X2 memiliki nilai prop atau nilai signifikansi sebesar 0,032 untuk angkanya yang ini. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya untuk variabel X3 memiliki nilai prop atau nilai signifikansi sebesar 0,001. Nah, untuk angkanya yang ini. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X3 juga berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya
Di sini ada persamaan model random effect model dalam regresi data panel. Nah, hasil persamaan regresinya ini ya. Nilai ini diperoleh dari nilai konstanta dan nilai koefisien regresi variabel independen. Yang mana nih? Yang ini. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 3,09 untuk angkanya yang ini. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen bernilai konstan atau 0, maka variabel dependen sebesar 3,09. Lalu untuk nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif, yaitu sebesar 1,04 untuk angkanya yang ini. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 1,04. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya untuk nilai koefisien regresi variabel X2 juga bernilai positif, yaitu sebesar 0,49 untuk angkanya yang ini. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y atau variabel dependen juga ikut meningkat sebesar 0,49. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang terakhir yaitu nilai koefisien regresi variabel X3 juga bernilai positif, yaitu sebesar 3,66 untuk angkanya yang ini. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X3 meningkat, maka variabel dependen juga ikut meningkat sebesar 3,66. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya di sini ada komen stata untuk regresi data panel. Nah, ini ya komennya. Sudah saya tulis di file PDF. Nah, komen ini sama dengan di notepad ini. Kalau ini terlalu kecil, kawan-kawan semua bisa mencatatnya di sini. Ini ya. Ini analisisnya, lalu komen statanya yang ini. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis regresi data panel menggunakan software Stata. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.